Back Again With Me kali ini di Style Talk. Hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita udah kedatangan seorang penyanyi khusus lagu Yoji nih kak. Atau untuk gimana? sekarang sih. Untuk sekarang nih katanya khusus untuk konsernya di lagu Yoji. Apakah kau pernah dengar lagunya di mungkin pas lagi belanja baju gitu kan, mungkin kamu bisa nanti dengar lagunya. Please welcome, this is Cafe Bisami. Halo. Oh, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat. Dalam puasa Aman, alhamdulillah. aman ya, aman. jangan sampai godin. Iya. Godin tuh kalau misalkan bahasa Sunda ya, bahasa Iya. Indonesianya tuh berarti batal secara Sengaja. ya, benar. Betul. Kak Feby kesibukannya apa aja nih belakangan ini? Untuk hari ini, untuk sekarang ini sih promo-promo lagu baru ya, single baru. Di luar kesibukan itu juga biasalah anak kuliahan. Menyusun tugas akhir. Kuliahan ngejar-ngejar dosen pembimbing. Oh, nah itu dia, ya ampun, struggle-nya kerasa banget. Baru disebut aja langsung kayak wow, langsung traumatis gitu. Iya. Jurusan apa nih Kak Feby? Kebetulan saya hubungan internasional fisik, Wah. Unjani. Hubungan internasional, hubungan sama si dia aman? Aman. Jangan negaramu yang diurusin ya kayak. Hubungan negara jago jaga. Boleh nih, oke boleh nih. Aku kayak mau mulai mencari cowok HI deh. Hubungan diplomatis aja dijaga Jaga, ya. apalagi? Ya itu. Belakangan beberapa waktu lalu tuh Kak Feby baru rilis single. Judulnya Tak Pernah Jauh. Boleh diceritain tentang apa? Tak Pernah Jauh tuh lagu ini diciptakan oleh salah satu musisi juga, Kang Aji Dikta. Nah, beliau terinspirasi dari pas beliau umroh ya, pas tahun Ramadan tahun kemarin, Ya. dia kayak diam gitu di Gua Hiro. Terinspirasi terus nulis lagu itu. Nah, akhirnya di Ramadan tahun ini dikasih ke aku lagunya gitu. Akhirnya Kerasa nggak sih Kak feels? kerasa banget Itu sih ya, sebenarnya. kerasa banget. Soalnya kan kita itu tuh lagu tentang kita tak pernah jauh dengan Tuhan kita. Benar. Sejauh apapun kita pergi, ada Tuhan untuk bersandar ya kayak. Benar banget. Berarti pemaknaan lagu ini cukup dalam ya. Cukup dalam. Dan apa namanya? Lagu ini juga mengutip salah satu ayat Al-Qur'an sih sebenarnya ya, bahwa Allah tidak jauh dari urat nadi kita. Betul kan? Betul banget. Ini nih yang mungkin suka dilupakan khususnya sama aku gitu ya. Sama-sama juga sharing kita. Ya emang masih menjadi umatnya yang lebih Ya. baik gitu ya, meskipun aduh agak susah disuruh sholat, kita harus disentil dulu gitu ya yang satu ini tuh. Terus berarti waktu pas pertama kali nih Kak Feby dapat draftnya nih lagunya background story-nya seperti ini, itu Kak Feby gimana perasaannya? Rasanya sih kayak aduh nih mungkin nggak, atau maksudnya kayak bisa nggak ya membawakan lagu ini, soalnya kan Dalam banget ya? banget, terus tanggung jawabnya gede gitu. Nah, dan akhirnya ya udah Feb, gak apa-apa kan kita nih membawakan lagu untuk untuk sharing, bukan untuk menggurui gitu. Benar. Karena kan kita semua sama di mata yang Maha Kuasa, jadi bukannya saling menggurui tapi saling mengingatkan. Betul. Benar ya kayak Ya. gitu. Kalau boleh tahu berapa lama sih proses pembuatan lagu ini? Dari awal pembuatan lagu sih sebenarnya ini udah jadi nih ya, dari bulan Ramadan kemarin, cuma masih mentah kan. Digodok lagi. Digodok lagi. Terus sebelumnya sih saya masih cari siapa ya nih lagu yang bagus gitu kan, dan akhirnya ada Kang Aji Dikta yang nyodorin ke aku, Feb nih aku punya lagu, coba dengerin, suka nggak gitu kan. Pas di bulan Desember akhir nih kita mulai brainstorming bareng nih untuk lagu ini Biar nyambung. ya, terus kita latihan nyari nada bareng, terus abis itu kita take vokal, udah take vokal kita bikin video klip. Wah, berarti jadi begitu beres di Ramadan ini gitu ya, waktunya tepat sekali gitu Tepat ya. sekali, alhamdulillah. Berarti emang kalau udah jalannya gitu ya, Iya, kayak emang udah jalannya. Emang udah jalannya gitu ini teh gitu. Dan kalau nggak salah musik videonya juga udah keluar ya kayak. Udah keluar. Bisa ditonton di mana? YouTube-nya Didi Musik. Benar banget. Itu ada behind the scene-nya juga gitu ya? Ada. Udah turun kalau nggak salah ada. Udah ada. Nah kalau boleh tahu itu syutingnya di mana? Karena kayak vibes-nya tuh kayak sangat-sangat apa ya? Gimana ya itu aku ngejelasinnya, pokoknya ini tuh kayak ada kabut-kabutnya gitu kan, tapi tetap hangat tetap gitu hangat untuk ya. ditonton. Di mana tuh kan? Di Hazel Studio.
Oh, Hazel jadi Studio. di dalam studio Di dalam gitu studio ya? tapi Di beda setup. ruangan. I see. Ada 3 di 2 lantai sih sebenarnya. Itu berapa lama bikin music videonya? Itu seharian. Aduh itu kerjaan gue bagaiku deh. Iya, seharian dari jam 10 ya kita mulai terus kayak kita effortnya juga harus ini ya kayak itu debu-debu itu kalau misalkan keisep itu lumayan ini. Nah makanya aku penasaran banget pas aku udah lihat kayak, waduh. Iya kan? Apakah tidak sesak pernapasan? Nah, itu sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah lancar ya. Aja, untung nggak bulan puasa ya kayak. Enggak bulan puasa sih. Aduh kok bulan puasa mah kayaknya mau. Aduh nggak boleh tapi nggak boleh godin soalnya mas nggak boleh godin. Nah bisa didengar di mana aja sih kalau lagunya? Di semua digital platform musik ya. Udah ada. Di Spotify, Joox. Dan di Instagram pun udah ada. Jadi kalau misalkan sobat Gabas mau nge-story ini di bulan Ramadan ini bisa banget ya kayak. Iya, bisa banget. Bisa banget. Udah ada lagunya, tinggal ketik aja apa judulnya kak? Tak pernah jauh kayak bintang di musik. Tak pernah jauh. Karena emang Tuhan tak pernah jauh dari umatnya kayak. Bener banget. Nah, aku penasaran nih. Menurut Kak Feby lagu ini sulit nggak sih untuk dibawakan? Sedikit sulit sih ya. Terutama di bagian-bagian yang mana itu ada nada-nada tinggi yang harus aku sesuaiin. Berarti jadi kayak sebuah challenge baru gitu ya? Challenge baru. Tapi alhamdulillah sih lancar ya. Aman ya, aman. Udah deh, ini mah udah jalannya banget soalnya aku dari pas dengar diceritain, dia bikinnya dari sekian, udah ini mah. Iya. Udah pas banget buat Kak Feby. Tapi emang jam tayangnya udah disesuaikan sih, tapi kan karena Allah enggak. Nah, Ini ya kan ya. bisa kan suka ada aja ada gitu aja ya, ada aja. Bahkan kayak misalkan ada satu lagu yang udah di brainstorming dari tahun kemarin baru bisa dia tahun depan gitu ya. Itu ada kadang ya. Aku penasaran, Kak Feby udah mulai suka nyanyi dari kapan? Sebenarnya sih dari dulu kan. Dari dulu dari sejak kecil kan si lingkungan rumahku tuh kayak pesantren lagi gitu. I see. Jadi udah gak asing sih sebenarnya musik-musik kayak musik-musik Islam itu. Dan akhirnya pas di tahun 2018 kan aku lulus nih. Aku lulus sebelum ke musik nih. Aku coba mau ke kayak pendidikan gitu kan, belum kepikiran buat lanjutin ngemusik lagi gitu. Aku tes 2018 tuh tes IPDN. Waduh. Praja ya mungkin dulu. Tapi kita padahal kalau IPDN di tetanggaan, kita ketemunya di Jatos. Terus gimana tuh Kak? Gitu, tapi Allah berkenak lainnya ada sesuatu yang memang tidak bisa, kalaupun bisa harus nunggu 1 tahun karena harus menjalani perobatan dulu katanya gitu. Dan akhirnya ya udah deh. Aku cari cari kuliah. Terus dari dulu juga aku kan kenapa aku ngambil HI karena memang dari dulu suka berita tentang internasional. Ini terus. Internasional kan. Habis itu jalan nih kuliah 1 semester. Nah udah 1 semester COVID deh. Oh ini berarti termasuk angkatan ini ya kayak angkatan abis ospek COVID. Betul. Habis ospek COVID, nah udah itu aku datang deh ke label di musik kan, main-main terus Feb, yuk kita bikin lagu nih buat anak muda tapi jangan kayak mengelus kayak gitu kan. Jangan jadi sifatnya anak muda banget gitu dari segi musiknya, lagunya, jangan liriknya itu jangan menggurui lah gitu. Ya, aku brainstorming bareng sama A&R-nya di musik kan waktu itu. Bikin lagu bareng. Ciptalah single pertama aku Madinah di bulan Februari tahun 2020. Aduh, itu mah pandemi banget ya. Pandemi baru masuk itu pandemi mah. baru masuk. Tuh kasus COVID pertama Depok. Terus. Nah, habis itu rilis lah lagu itu di bulan Februari tahun 2020. Terus ini kita lanjut kayak ya. Terus aku ngobrol sama A&R-nya. Feb, gimana kalau misalkan kita bikin mini album nih? Mini album 6 lagu kan. Ayo buat kapan nih kita rilis? Buat Ramadan tahun 2021 waktu itu ya. 2021 ayo. Nah, aku kan untuk menyempatkan karena waktu itu Covid kan kuliah masih online lah. Itu masih beneran kayak aduh ya off cam juga nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa aman. Nah, habis itu aku kadang seharian di kantor bikin lagu, bikin musik dan akhirnya rilislah mini album aku di tahun 2021 di Ramadan juga. Boleh di spill nggak judulnya? Siapa tuh sobat Gabas pengen ngepoin gitu.
Yang pertama Madinah. Itu menceritakan tentang kota Madinah sih. Dan alhamdulillah itu jadi doa. Di single kedua aku Rumah Cahaya, aku syuting di situ juga. Keren banget, oh my god. Lagu kedua kan Rumah Cahaya. Nah, Rumah Cahaya kan kita umroh bareng yuk sambil syuting di situ. Nah, lagu kedua Rumah Cahaya, lagu ketiga Fajar, lagu keempat 10 Malam Terakhir. Kebetulan aku nih collab juga sama Alam Lam Closehead ya. Closehead. Yang kelima ada Yang Muqallibal Qulub. Yang keenam ada Marhaban Ya Ramadan. Yang terakhir ini Masukkah ini jadi sebuah mini album? Tak Pernah Jauh. Sebenarnya sih yang masuk yang mini album tuh udah 6 yang Yang kemarin. itu. Nah, Tak Pernah Jauh tuh baru menjadi sebuah single sendiri Single gitu. lagi, Oke, ditunggu dong mini album kedua. amin. Barangkali syutingnya bisa kesana lagi ya kayak. Amin. Oh, itu beneran kayak sekali mendayung 2-3 pulau Tapawi. Iya. Sekalian umroh, sekalian bikin karya. Iya. Keren banget. Alhamdulillah. Iya, Kak, bikin aku amazed dari Cafe B adalah Cafe B selama pandemi nggak diem aja. Gitu. Karena aku kan selama pandemi kayak ngapain lagi ya? Nonton series apa lagi ya? Nah ini kayak berarti sama pandemi itu produktif banget ya kayak hitungannya. Iya, soalnya kan pas waktu itu pas single pertama yang Madinah itu kan aku promo radio Jabar kan. Dari mulai Cirebon ke ujung Cirebon ke Cianjur kan. Hampir 5 hari di situ kan aku bingung juga nih kuliah online, terus di sisi lain aku harus apa namanya? Radio, visit-visit iya, radio. visit-visit. Tapi kan penyesuaian waktu aja lah. Dijalanin di aja, jalan gitu. langsung gitu kan, Berarti, online kan. Sekarang kan kuliah udah mulai offline lagi. Ya. Meskipun tinggal nyusun ya, Iya. tapi kan ngejar dosbing itu sebuah effort yang sangat Iya Kak, betul. Berarti bagi waktunya gimana nih Kak Febi? Sambil kayak apalagi sama kemarin pembuatan Tak Pernah Jauh ini kan sambil ngejar dosbing gitu. Saya sih bagi-bagi waktunya tergantung komitmen saya. Tergantung saya sama diri sendiri ya. Gimana caranya kuliah beres, musik jalan. Dan untungnya dan alhamdulillahnya itu ya pas waktu rilis mini album tuh pas COVID ya. Maksudnya bukan untungnya sih, sebenarnya nggak kurang ini juga. Karena memang pas waktu itu ke Jakarta kan nggak boleh ketat. Iya. Terus segala aktivitas musik dan promo itu kan terbatas ya. Banget. Jadi ya udahlah gitu kan. Ini mungkin yang terbaik gitu kan. Dan akhirnya pas mini album itu rilis ya. Aku kebetulan lagi santai juga kuliahnya. Gitu. Jadi emang udah waktunya gitu. Udah waktunya. beneran di saat yang tempatnya benar ya Mas Sobat Gabas. Aku gak ngebayangin loh kalau misalkan pas promo gitu kuliahnya offline. Gimana? Beda cerita ya, mungkin Iya, beda cerita. ngajuin dispen pun gak semua dosen. Betul, Iya kan, iya. gak semua dosen kayak oh ya udah deh iya dispen gitu ya kayak. Ya makanya ya bersyukur lah gitu lah. Semuanya lancar tanpa ada yang ditinggalin. Nah benar-benar. Karena kan gimana pun juga ya kewajiban kita tuh untuk menyelesaikan kuliah Tanggung dan jawab juga ya. Iya, tanggung jawab juga kayak kan nggak bagus gitu ya ibaratnya kalau karya ada tapi kuliahnya skip gitu kayak. Berarti target terus kapan nih Kak Febi? Insya Allah Oktober. Amin ya Sobat Gabas. Amin ya. Doain ya September Oktober lah. Berarti udah bab akhir lah ya. Bab 4. Belum. Aku baru bab 1. Oh, ini mah beneran ngebut. Nggak apa-apa. Kemarin aku skripsian 3 bulan. 3 bulan. Nangisnya 3 bulan juga. Jadi kalau misalkan silabay ini tuh kan skripsian harus ada laptop, harus ada tisu. Oh iya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya 3 bulan tuh karena akunya menunda-nunda. Jadi udah ayo cepat. Oh, segitu tuh. Nih kami jangan sampai apa ya bahasa Sundanya digawahkan, disuruh cepet-cepet gitu kan itu jadi nggak fokus gitu. Tapi lulus tepat waktu kan? Enggak, aku telat. Telat 4 tahun setengah berarti masuknya? Iya, segituan lah ya. Lumayan lah ya. Uyuhan. Nah, Kak Febi ngomongin jadi mahasiswa HI, ada satu stereotype gak sih yang melekat di mahasiswa HI? Apa ya?
kayak lebih anak mahasiswa itu identik dengan pinter bahasa Inggris. Iya benar-benar. Aku pernah dengar ini katanya kalau misalkan HI nggak bisa bahasa Inggrisnya kurang tuh katanya kelabakan, itu benar nggak sih? Iya, bener banget. Bener banget. Karena memang semua materi hampir bahannya bahasa Inggris. Wow, untung aku tidak jadi ambil HI. Terus kalau misalkan HI itu ada kayak moon-moonnya gitu ya? Jaimam, Moon, model United Nation kan, tingkat nasional, Iya. kan gitu kan. Seru yang kayak gituan sih sebenarnya. Anak-anak tuh kayak lebih ke, kalau ke HI itu aku tanya kan sama teman-teman, kenapa lu masuk HI? Karena biar bisa keluar negeri katanya gitu kan. Bener. Terus Dan akhirnya kemarin praktikum, alhamdulillah kita keluar negeri. seru banget. Kemana tuh kak kamu itu? Ke Thailand. Bener, seru banget. Thailand. Seru banget Karena pengen. memang si teman-teman tuh pasti tanya, lah lu cuma mau keluar negeri aja harus masuk HI gitu kan? Beda tapi feelsnya. Ya tapi beda. Beda kan ya? Sok keren-keren gitu kan? Iya, Kita iya. pakai jas dasi gitu. HI. Kedobas. Senggol. Tapi susah nggak sih? Mungkin ini bagi sobat Gabas yang pengen kuliah HI, susah nggak sih kak? Susahnya, susah gimana maksudnya? Susah untuk dijalani. Kalau untuk sejauh ini sih kan di jalan ya mungkin. Susahnya itu pas lebih ke kayak kita harus mengimprove diri gitu. Improve diri bagaimana kita harus bisa ngomong di depan muka umum tentang gambaran negara lain gitu. Kan gitu harus mempelajari betul-betul kan. Kita misalkan memposisikan di negara Singapura, seakan-akan kita orang Singapura gitu kan. Bener. Itu kan bingung, maksudnya kayak harus mendalami banget kan. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih ya, komitmen sama diri sendirinya ya, mau belajar atau enggak. Gitu. Oh my god, seru banget Kak Feby, terima kasih banyak nih atas cheat-cheatnya, seru banget. Aku jadi mahasiswa HI selama 10 menit. Nah, sebelum udahan nih, boleh dong ada pesan-pesan untuk sobat Gabas yang lagi nonton video ini mungkin? Ya, pesan-pesannya terutama untuk single saya ya, yang berjudul Tak Pernah Jauh. Ya mudah-mudahan single lagu ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Gitu. Nah, iya benar-benar. Itu hal kecil yang susah sih ya kayak. Amin. Terus boleh nih terakhir dikasih tahu bisa nonton di mana aja? Di YouTube-nya Didi Musik yang berjudul Tak Pernah Jauh atau di semua digital platform musik ya. Tak Spotify. Pernah Jauh punya Kak Feby Islami. Jangan lupa didengarin ya sobat Gabas. So, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka boleh di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So, aku kalian pamit. Feby Islami Pamit. pamit juga. See you on another video. Ya, Dadah. dadah.